Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas masalah penelitian. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai dasar-dasar dari metodologi penelitian, mulai dari pengertian metode, kemudian riset, metodologi penelitian, sampai dengan manfaat dan kegunaan dari penelitian. Nah, yang sekarang adalah masuk ke dalam kita ke pembahasan mengenai masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini kalau di proposal, skripsi maupun skripsi itu nanti ada di bab pertama. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai latar belakang masalah. Jadi sebelum menentukan masalah penelitian atau merumuskan masalah penelitian, kita harus menyusun dulu latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah itu isinya adalah fenomena, fakta, situasi, atau keadaan negatif yang mengidentifikasikan adanya suatu permasalahan penelitian. Kemudian, keadaan yang menjadikan harapan atau tujuan ideal. Yang ketiga, berisi faktor-faktor yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Nah, faktor-faktor yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, ya, faktor-faktor ini, itu nanti lebih identik kepada variabel X-nya, ya, atau sebagai variabel independennya. Kemudian, kita harus memunculkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya, kemudian dimulai dari hal yang bersifat umum mengerucut kepada hal-hal yang bersifat khusus. Ya. Jadi seperti segitiga terbalik. Jadi ini bersifat umum, ya, mengerucut kepada yang nanti bersifat lebih khusus. Nah, contohnya ya, apa sih yang menjadi permasalahan penelitian? Misalkan gini, mahasiswa A itu rajin belajar, kemudian dia nilainya adalah A, ya, atau nilainya bagus. Mahasiswa B rajin belajar, tapi nilainya jelek. Maka yang pertama, si mahasiswa A, dia rajin belajar, hasilnya bagus. Ya. Nah, itu tidak ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapannya si mahasiswa tersebut dengan belajar adalah untuk menghasilkan nilai yang bagus. Harapannya kan tercapai. Nah, berarti itu bukan permasalahan. Yang bermasalah adalah di mahasiswa B. Dia sudah rajin belajar, tapi hasilnya jelek. Nah, itu baru yang dinyatakan masalah. Itu adalah permasalahan. Ya, itu masalah yang bisa diteliti. Tapi kalau kasusnya di mahasiswa A, mahasiswa tersebut rajin belajar, kemudian mendapatkan nilai yang bagus, itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menjadi permasalahan penelitian. Yang bisa adalah B. Ya. Karena si B, dia dengan rajin belajar harapannya kan mendapat A. Kenyataannya dia dapat E misalkan, atau dapat D. Berarti ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, itu yang inti yang harus ada di dalam latar belakang. Ya. Jadi atau yang bisa dijadikan sebagai masalah penelitian. Ya. Tidak. Nah, ini susunannya ya, segitu terus. Jadi untuk menentukan perumusan masalah atau masalah penelitian, yang pertama kita harus menyusun juga dulu latar belakang. Tadi latar belakang sudah dijelaskan. Yaitu argumen mengapa penelitian ini perlu dilaksanakan. Berisi tentang masalah atau kesenjangan. Isi dalam latar belakang itu ini. Di dalam latar belakang harus mengungkapkan fenomena, fakta, situasi, keadaan negatif yang mengidentifikasikan adanya suatu permasalahan penelitian. Kemudian, keadaan yang menjadikan harapan dan tujuan ideal ini berkaitan dengan adanya kesenjangan harapan dan kenyataan.
Kemudian berisi faktor-faktor yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini adalah variabel X ya. Dimulai dari yang bersifat umum mengerucut kepada hal yang bersifat umum. Bersifat khusus. Nah, untuk di sini yang berisi faktor-faktor variabel X ini bukan hanya variabel X yang akan kita teliti, tapi variabel X yang di luar yang kita teliti nanti akan banyak. Sehingga dari faktor-faktor inilah yang akan nanti masuk di dalam identifikasi masalah. Di sini ya. Dari latar belakang masalah ini yang bersifat argumen mengapa penelitian perlu dilaksanakan, ya, isinya antara masalah dan kesenjangan, mengkerucut sehingga menjadikan judul penelitiannya apa. Nanti akan dikerucutkan lagi menjadi identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalahnya mencakup variabel yang diteliti dan tidak diteliti. Ya, tadi di sini variabel X. Variabel X di sini baik yang diteliti maupun yang tidak diteliti. Kemudian ini karena banyaknya variabel yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi variabel masalah ya, permasalahan penelitian, maka dibatasi. Di sini muncullah pembatasan masalah. Setelah dibatasi baru kita bisa merumuskan masalah, perumusan masalah atau di sini biasanya dalam bentuk pertanyaan penelitian. Ya. Jadi dari yang di latar belakang sendiri menggunakan konsep segitiga terbalik, ini sebenarnya ada di bab 1 ya. Kalau di proposal kita ini sebenarnya bab 1, pendahuluan. Isinya ada latar belakang, kemudian ada identifikasi masalah, ada pembatasan masalah, ada perumusan masalah, dan di bawahnya ada tujuan dan kegunaan penelitian. Nah, yang di dalam penyusunan latar belakang itu yang di sini ya bersifat umum dulu, kemudian ada bersifat khusus. Tapi ketika penjelasan umum jangan yang terlalu jauh. Misalkan keadaan ekonomi global itu kan terlalu jauh. Tapi umum tapi mendekati dengan permasalahan penelitian. Ya. Masalah penelitian ya. Masalah penelitian itu identik dengan variabel Y atau variabel dependent, variabel yang bermasalah. Variabel Y ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh variabel X. Maka dalam penyusunan latar belakang kita harus berbicara masalah penelitiannya dulu, Y-nya dulu. Fenomena, fakta, situasi yang menggambarkan tentang Y, kemudian keadaan yang menjadikan harapan dan tujuan ideal. Misalnya Y yang baik itu harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini berdasarkan teori itu. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Y tersebut, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, kemudian menjelaskan juga di bawahnya bahwa ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ini bisa bersumber dari penelitian terdahulu. Karena untuk mencari gap penelitian, ya, gap antara harapan dan kenyataan. Ya, kemudian ini kalau yang terakhir hanya sifat teknik penulisannya saja. Masalah penelitian, ya tadi masalah penelitian ini adalah variabel dependent ya, atau sebagai variabel Y. Merupakan variabel yang akan diselesaikan oleh si peneliti. Misalkan judulnya adalah pengaruh kepemimpinan, kemudian stres kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, yang bermasalah itu sebenarnya kan kinerja karyawannya. Maka yang akan diselesaikan dalam penelitian itu adalah kinerja karyawan. Ya, kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan stres kerja. Nah, kemudian muncul karena adanya fenomena atau fakta yang terjadi di lingkungan peneliti yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Ya. Jadi dalam menentukan masalah penelitian itu, yang pertama kita dengan cara mengamati lingkungan sekitar kita. Ya. Misalkan kok tingkat pengangguran di Kabupaten Lebak atau di Indonesia tingkat pengangguran naik.
Nah, itu kan masalah penelitian. Nah, naiknya dikarenakan oleh apa? Oh, ternyata selama pandemi ini gitu. Berarti yang pengangguran tinggi ya kan dipengaruhi oleh pandemi COVID. Gitu. Nah, masalah meningkatnya pengangguran ini itu adalah Y-nya. Pandemi COVID itu sebagai variabel X-nya, variabel yang menentukan Y itu terjadi. Ya. Itu contoh hanya untuk menggambarkan bagaimana kita mencari masalah penelitian berdasarkan fenomena di lingkungan sekitar. Kemudian bisa juga nanti dilengkapi dengan literatur kita dari penelitian-penelitian terdahulu. Ya, kita searching di Google Scholar ya atau di Scopus, kita searching masalah-masalah penelitian yang sesuai dengan yang akan kita teliti. 10 jurnal, 20 jurnal kita baca gitu kan. Ini masalahnya apa? Penelitian si A nanti akan ketemu, si B ketemu, si C ketemu. Nah, antar si A, si B, si C itu biasanya nanti akan terjadi gap penelitian. Ada kesenjangan hasil dengan menggunakan variabel yang sama, tapi kok hasilnya berbeda. Nah, di situ juga bisa jadi alasan si peneliti untuk meneliti ulang, artinya menggunakan penelitian replikasi. Tapi kita jujur dalam penulisan penelitian itu bahwa penelitian ini adalah penelitian replikasi dari penelitian si A, penelitian si B, penelitian si C. Ya, hubungan antara ketepatan masalah dan pemecahan masalah. Ketepatan masalah, jika masalahnya benar, pemecahan masalah juga benar. Masalah benar, bisa juga pemecahannya salah. Ada masalahnya salah, tapi teknik pemecahannya benar. Yang keempat adalah masalahnya salah, teknik pemecahan masalah. Yang kita akan kerja adalah nomor satu. Masalah yang tepat menggunakan pemecahan masalah yang tepat. Makanya kita belajar metodologi penelitian. Cara-cara untuk menyelesaikan masalah penelitian. Itu ada di metodologi penelitian. Nah, sumber masalah dalam penelitian tadi dijelaskan secara singkat tadi ya. Bersumber dari kehidupan sehari-hari. Ya. Di lingkungan sekitar kita. Kita melihat apakah adanya penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Terdapat penyimpangan antara rencana dan kenyataan. Kita punya rencana A, misalnya. Kenyataannya kenapa jadi B? Nah, itu adalah bisa dijadikan sebagai permasalahan penelitian. Kenapa kok kejadiannya B bukan yang A gitu. Nanti itu ditelusuri, dicari literaturnya, baik itu dari buku, dari jurnal, kemudian faktor-faktornya apa saja yang menyebabkan kenapa jadinya B gitu. Kemudian terdapat adanya pengaduan. Kemudian adanya persaingan. Bisa bersumber pada buku atau penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk penyempurnaan, untuk memverifikasi, dan untuk mengembangkan. Biasanya kalau berdasarkan jumlah dari sumber buku atau penelitian sebelumnya ini lebih cenderung kepada penelitian replikasi. Jadi menyempurnakan atau memverifikasi atau bisa juga mengembangkan. Karena kalau kita lihat di jurnal-jurnal ya, lihat di bagian kesimpulan biasanya nanti ada ya kan, rekomendasi untuk penelitian terdahulu. Ya, misalkan untuk penelitian terdahulu direkomendasikan dengan menambahkan jumlah sampel, ya, atau menambahkan variabel lainnya selain variabel yang diteliti oleh si peneliti itu. Nah, coba saja baca jurnal-jurnal ya, Scopus ataupun jurnal yang ada di Google Scholar, itu biasanya ada rekomendasi buat si peneliti berikutnya. Ya. Bagaimana permasalahan yang baik? Yang pertama, permasalahan yang baik adalah permasalahan yang memiliki nilai manfaat. Yang kedua, itu dapat dilaksanakan. Ya. Nah, untuk dapat dilaksanakan itu, berarti si peneliti harus memiliki kemampuan teori tentang permasalahan yang akan ditelitinya. Kesediaan waktu dan tenaga serta dana. Ya, karena penelitian pasti memerlukan dana, memerlukan waktu, dan tenaga juga pikiran kan gitu.
Karena penelitian pasti memerlukan dana, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit. Ya, kan harus fokus. Ya, kalau penelitiannya asal-asalan, nanti masalahnya baik tapi teknik penyelesaiannya tidak baik, ya hasilnya akan jelek. Gitu. Hasilnya tidak sesuai. Dengan informasi yang bagus, dikelola dengan menggunakan cara yang salah, maka hasilnya akan salah. Ya, di sini ya teorinya harus kuat dulu berkaitan dengan masalah penelitian. Dia harus komitmen waktu dan tenaga serta dana. Ya. Kemudian menguasai faktor-faktor pendukung lainnya. Ya. Tersedianya data. Data itu bisa data primer maupun data sekunder. Ya. Data sekunder biasanya dalam bentuk laporan keuangan. Jadi si peneliti tidak mengolah data lagi, datanya sudah tersedia. Contohnya laporan keuangan. Ya, si peneliti tidak lagi membuat laporan keuangan, karena laporan keuangan sudah tersedia baik di perusahaan maupun di Bursa Efek Indonesia. Laporan penjualan itu juga sama, ya kan, data sekunder. Nah, kalau data primer, data yang harus dicari oleh si peneliti. Contohnya apa? Ya kan? Hasil dari wawancara, hasil dari kuesioner. Nah, itulah data-data primer. Jadi untuk mencari datanya tersebut, si peneliti harus mencari. Ya, harus membuat instrumen. Ya. Instrumennya apa? Bisa dengan menggunakan kuesioner. Dari kuesioner tersebut harus diuji validitasnya dan reliabilitasnya. Ya, nanti di validitas data, ya, di analisis data kita akan bahas. Yang terakhir adalah tersedianya izin dari pihak yang berwenang. Kalau data sekunder, misalkan penelitian skripsi, ini kebanyakan datanya data sekunder, itu tinggal mencari data yang ada di Bursa Efek Indonesia. Biasanya tidak terlalu dibutuhkan adanya surat izin penelitian. Tapi jika datanya bersumber dari data primer, ya, atau kita datang langsung ke perusahaannya, wajib ya adanya izin dari pihak yang berwenang. Ya, misalkan ke perusahaan, ya izin ke kepala perusahaan, direkturnya, atau ya pihak-pihak yang berwenang itu yang akan memberikan izin. Karena kita akan mengambil data atau kita akan mencari data baik data sekunder maupun data primer. Kalau data sekunder berarti kan kita akan meminta data. Kalau data primer kita akan meminta ya, penilaian dari karyawannya. Nah, faktor pendukung itu tersedianya data dan tersedia izin dari pihak berwenang. Ini udah di sini ya udah double, maaf, ada kekeliruan. Jadi ini harus ini sampai sini ya. Maaf. Langsung ke nomor 3, adanya faktor pendukung. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah. Yang pertama, masalah harus dirumuskan dengan jelas. Jangan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Karena perumusan masalah yang salah, maka hasilnya kita akan kesulitan menentukan metode yang tepatnya, sehingga hasilnya akan keliru. Maka harus jelas, jangan sampai menimbulkan persepsi yang berbeda. Kemudian merumuskan masalah hendaknya dapat mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalnya bagaimana pengaruh X terhadap Y, bagaimana pengaruh X1, X2 terhadap Y, kayak gitu. Itu kan jelas. Dan rumusan masalah hendaknya dinyatakan dalam kata tanya, bagaimana, apakah. Ya. Kemudian beberapa kesalahan yang terjadi dalam memilih permasalahan. Biasanya permasalahan tidak diambil dari akar masalah yang sesungguhnya. Permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan peneliti, baik dalam penguasaan teori, waktu, tenaga, dan dana, serta faktor-faktor pendukung yang ada. Itu adalah beberapa kesalahan dalam memilih permasalahan penelitian. Ya, jadi misalkan tentang kinerja perusahaan yang turun. Ya, kita akan ternyata di perusahaan A itu kinerjanya kok turun, labanya mengalami penurunan. Ya.
Nah, kita langsung menentukan laba. Jangan-jangan bukan laba sebenarnya, bukan masalah utamanya sebenarnya laba itu. Ya, laba itu hanya sebagai indikator menunjukkan bahwa ada sesuatu masalah yang paling penting nih selain laba itu, sehingga kinerja keuangannya turun atau kinerja perusahaannya turun. Ya, sehingga yang terlihatnya memang dari laba, tapi sebenarnya ada masalah tertentu. Bisa jadi misalnya bagaimana kebijakan manajemennya, ya, atau memang ada permasalahan likuiditasnya atau apa. Gitu. Tapi sebenarnya bukan di labanya. Ini kemudian pembatasan masalah. Agar peneliti dapat mengarah inti masalah, ya, itu diperlukan batasan masalah. Kenapa? Karena pas masalah di dalam latar belakang itu masalah masih umum, ya kan, masih general, kemudian dipersingkat, ya, intinya ada di identifikasi, baru nanti di batasan masalah. Setelah dibatasi baru ke inti masalah. Nah, inti masalah ini adalah keperumusan masalah. Menetapkan masalah penelitian, yang pertama, bagaimana kita harus menentukan masalah, ya, karena di latar belakang itu dari permasalahan itu kan banyak. Nah, dari setelah menemukan kita harus memilih. Setelah memilih, baru kita akan merumuskan. Jadi kalau kita punya, misalkan kita memiliki masalah kita adalah di kinerja karyawan, ya, maka langkah awal kita bisa mencari jurnal-jurnal yang berkaitannya dengan kinerja karyawan. Kita masuk ke Google Scholar, yang kita cari adalah kinerja karyawan. Nah, nanti kinerja karyawan itu munculnya akan banyak penelitian yang menekan kinerja karyawan. Nah, karena banyak, ya, maka kita harus memilih. Misalkan dari sekian banyak itu, misalkan dari ribuan, kita mengambil 20 jurnal, ya, yang berkaitan dengan kinerja karyawan. Nah, nanti kita tinggal bikin tabelnya aja. Misalkan di sini misalkan penelitian jurnal 1, misalkan jurnal 1, ini X1-nya apa, X2-nya apa, sampai dengan X berapa, kemudian ini Y-nya apa, dilanjut. Ini kan variabelnya. Kemudian kita lanjut lagi metodenya apa, ya kan? Metode penelitian maksud di sini, penelitian. Kemudian alat analisisnya menggunakan apa, kemudian hasilnya apa. Nah, ini ya, ini maksudnya ada nyambung dari sini, ya, masih dalam satu tabel. Ini jurnal 1 misalkan, variabel X-nya, Y-nya sama kinerja. Ininya apa, yang ini apa, ini apa. Nanti dari ini menggunakan metodenya apa, apa. Nah, dari sini kan nanti akan kelihatan antara 1 dengan 2 sama persamaannya apa, perbedaannya apa, antara 1 dengan 3 nanti persamaannya apa, perbedaannya apa. Nah, dari situ nanti kita bisa memilih kira-kira variabel yang tepat yang akan kita gunakan untuk penelitian itu seperti yang mana dari ke-10 jurnal tersebut. Nah, setelah terpilih baru kita bisa merumuskan masalah. Nah, ke-10 jurnal tersebut kita bisa gunakan sebagai yang paling mirip yang dengan penelitian kita, ya, itu untuk menemukan masalah berdasarkan dengan hasil dari jurnal, ya, dari penelitian atau dari buku, yaitu mencari gap, ya kan. Misalkan penelitian 1 menyatakan bahwa X1 itu berpengaruh kepada Y, tapi si B menyatakan X1 itu tidak berpengaruh, sehingga terjadi ada kesenjangan. Yang satu menyatakan pengaruh, yang satu tidak berpengaruh. Ya kan, hal ini disebabkan oleh apa? Apakah karena metode sampelnya atau apa? Ya, jadi ini hanya sebagai contoh saja. Kalau di panduan kita sebenarnya untuk penelitian terdahulu itu meliputi yang pertama itu variabel,
Yang kedua itu ada metode penelitian. Yang ketiga itu populasi sampel. Yang keempat alat atau metode analisis. Yang kelima baru hasil. Nah, dari masing-masing si penelitian terdahulu itu kita harus memilah ininya. Dia menggunakan variabelnya apa saja, x satunya apa, x dua-nya apa, x tiga-nya apa. Ini variabel. Kemudian metodenya apa, populasi sampelnya apa, analisisnya apa, hasilnya apa. Nanti antara penelitian satu dengan penelitian kedua itu juga kita harus melihat persamaannya apa, perbedaannya apa. Nanti kalau kita misalkan di situ ada 10 jurnal, yang satu dengan di semuanya kita cari persamaan dan perbedaannya. Tujuannya adalah untuk memilih masalah sehingga kita dapat merumuskan masalah. Masalah penelitian dapat ditemukan dari referensi atau literatur, dari jurnalnya, dari pertemuan ilmiah itu dalam seminar, kemudian pendapat dari otoritas, pengamat sepintas, pengalaman pribadi, atau hanya intuisi. Jadi karena ada keinginan yang kuat dari si peneliti untuk meneliti itu intuisi, keinginan yang kuat. Arah masalahnya aktualitas, jadi masalah itu harus aktual, harus kekinian, kemudian memiliki nilai originalitas, tidak ngejiplak. Kalaupun ngejiplak sama masalah itu pasti ada X-nya yang berbeda, ada faktor-faktornya, atau minimal ada objeknya yang berbeda, atau subjeknya nanti akan berbeda. Itu berkaitan dengan originalitas. Kemudian harus relevan. Masalahnya harus relevan. Besarnya sumbangan terhadap ilmunya seperti apa. Nah ini teknis arah untuk memilih. Arah calon peneliti itu harus menyiapkan biaya, menyiapkan waktu, alat perlengkapan tersedia, kemampuan teoritisnya, dan penguasaan metode yang diperlukan, metode penelitian, baik di analisisnya maupun di cara penentuan metodenya. Berarti statistiknya juga harus kuat. Jadi bahwa perumusan masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau pertanyaan, bisa, apakah, adakah, bagaimana, dan seterusnya. Kemudian dirumuskan dengan jelas dan padat, memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data. Misalkan di sini ada judul pengaruh ukuran perusahaan dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Ini ukuran perusahaan ini sebagai X1-nya, ini struktur modal itu sebagai X2-nya, nilai perusahaan ini sebagai Y-nya. Permasalahan penelitiannya di mana? Masalah penelitiannya adalah ini. Inilah disebut dengan masalah penelitian. Jadi kita melihat ada masalah tentang nilai perusahaan pada perusahaan X misalnya. Nah, jadi kita di latar belakang nanti mengupas mengenai nilai perusahaan dulu, baik secara general maupun tidak. Kita kupas mengenai nilai perusahaan. Nah dari nilai perusahaan tersebut nanti kan jadi kita dalam menuliskan latar belakang permasalahan itu harus dari sifat yang umum. Kemudian berbicara variabel Y dulu, kemudian faktor-faktor yang punya variabel Y, yang di sini. Keadaan yang menjadi harapan dan tujuan idealnya seperti apa, faktor-faktornya, pun ada kesenjangan. Di sini nilai Y, jadi masalah bersifat umum dulu, tentang nilai perusahaan. Kemudian idealnya nilai perusahaan yang baik itu secara bagaimana bisa mencantumkan teori di sini, tapi nggak terlalu banyak, kayak satu teori bahwa nilai perusahaan yang bagus itu harus seperti ini.
Setelah mencantumkan nilai idealnya, baru faktor-faktor yang menentukan nilai perusahaan itu apa saja. Oh, yang pertama misalkan bagaimana komposisi dewan direksi. Kemudian bagaimana dari sisi likuiditas perusahaannya, bagaimana dari segi laba perusahaannya, ukuran perusahaannya, struktur modal perusahaannya. Itu kan banyak. Nah, yang banyak itulah nanti akan muncul di identifikasi masalah, dipersingkatnya. Mungkin di dalam penulisan latar belakang masalah, misalkan yang pertama tadi komposisi dewan direksi akan dibahas satu paragraf. Kemudian likuiditas dibahas satu paragraf, laba dibahas satu paragraf, ukuran perusahaan dibahas satu paragraf. Kemudian struktur modal juga dibahas satu paragraf gitu. Tapi nanti diidentifikasi masalah itu hanya akan dipersingkat hanya dalam satu kalimat. Kemudian karena banyak dibatasi. Oh, saya akan membahasnya hanya ukuran perusahaan dan struktur modal perusahaan, sementara yang lainnya tidak. Setelah diidentifikasi dibatasi, ya kan, baru kita akan mencari masalahnya. Dalam bentuk pertanyaan, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Apakah ukuran perusahaan dan struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Nah, ini adalah contoh untuk rumusan masalah dengan tema penelitiannya atau judul penelitiannya, pengaruh ukuran perusahaan dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan masalah penelitian. Jadi untuk mencari permasalahan penelitian bisa dari fenomena lingkungan sekitar ataupun dari penelitian-penelitian terdahulu. Sebagai tugas ya untuk mengukur bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap materi ini, silahkan buat juga masalah penelitian dilengkapi dengan fenomena, harapan, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah yang berkaitan dengan topik. Ya. Topiknya tentang kinerja pegawai, ya. Topik tentang kinerja keuangan, topiknya tentang kepuasan konsumen, dan kualitas hasil produksi. Ini 3 masalah penelitian. Ya. Jadi bagaimana misalkan ini kan masalah 1, topik 2, topik 3, ini topik 4. Mulai dari mana kita harus bisa melengkapi kenapa misalkan kinerja pegawai, ya kan, fenomenanya apa, harapannya kinerja pegawai yang bagus itu seperti apa, ya kan. Kemudian nanti mencantumkan faktor-faktornya, ya kan, masuk ke identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Jadi intinya yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, pembatasan atau batasan masalah. Yang keempat, rumusan masalah. Ya, ini sebenarnya yang harus disusun ya. Oke. Jadi latar belakang masalah tadi berdasarkan yang tadi, yang pertama dia dari berdasarkan yang pertama ini ya, fenomena, fakta, keadaan negatif yang memberikan suatu adanya permasalahan penelitian. Ini secara umum dulu, masuk ke keadaan yang menjadikan harapan ya. Kemudian masuk ke ini, keadaan yang menjadikan harapan dan tujuan ideal. Kemudian berisi faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adanya kesenjangan harapan dan kenyataannya, ada penelitian terdahulunya harus ada minimal 5 ya. Kemudian dimulai dari yang bersifat umum. Ya. Intinya untuk yang latar belakang masalahnya ini. Ya. Nanti di dalam identifikasi masalah itu adalah faktor-faktor yang penguji Y tadi, itu semuanya
yaitu mencakup variabel yang diteliti maupun yang tidak diteliti. Sampai dengan membentuk pertanyaan penelitian pertanyaan penelitian yang ini. Ya, minimal 3 rumusan masalah. Rumusan 1, rumusan 2, rumusan 3. Tentunya yang ini tidak bisa digunakan ya, karena udah jadi contoh. Ya. Jadi topiknya silakan mau kinerja pegawai, kinerja keuangan, kepuasan konsumen, atau prioritas hasil produksi. Salah satu saja topiknya, tapi dalam satu topik itu nanti akan mengusulkan 3 masalah penelitian. Berarti minimal itu harus X-nya harus 2, ya. Ada X1, X2 dengan Y. Ya, silakan kalau ada yang tanyakan di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.